Sepele tapi spektakuler. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat ini luar biasa. Apa yang tidak terpandang, apa yang hina, apa yang tidak berarti. Garam itu sesuatu yang seringkali kan kita anggap sepi ya, karena memang murah sekali. Tapi itu punya dampak yang luar biasa. Nah saudara, dalam hidup kita juga ada banyak hal-hal yang kita pikir itu sepele, tidak berarti. Tapi ingat bahwa justru mungkin itulah yang bisa menolong saudara. Jadi perhatikan firman Tuhan, terutama bagi kita yang hidup pada zaman-zaman yang sulit ini. Mungkin saudara sedang kesulitan apa ya, mau kerja apa ya, bagaimana ya. Nah mungkin firman Tuhan ini menjadi satu masukan dan rema bagi saudara. Yang sepele, jangan anggap itu tidak berarti. Ini kan cuma begini saja. Saya cuma bisa buat kue, saya cuma bisa ini, saya cuma bisa ini. Tapi saudara-saudara ingat bahwa justru yang sepele itu yang akan menolong kita. Itu yang akan menjadi hal yang spektakuler. Makanya judulnya sepele tapi spektakuler. Coba kita lihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Jadi ini dasarnya semua Alkitab, saudara. Yang pertama, contoh pertama adalah tongkat Musa. Tongkat yang dipakai Musa selama 40 tahun ya untuk menggembalakan kambing domba. Tongkat ini apa sih harganya? Nggak ada harganya, bukan? Tongkat yang sederhana. Tapi dengan tongkat itulah Musa memporak-porandakan Mesir. Dengan tongkat itulah Musa melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Bangsa yang berjumlah kurang lebih minimal 2 juta orang. Dengan apa Musa? Tidak memakai apa-apa. Tapi dengan tongkat di tangan. Apa yang di tanganmu Musa? Tongkat. Hanya tongkat saudara-saudara. Tapi tongkat itulah justru yang dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat demi mujizat. Makanya sekali lagi saudara jangan anggap sepele ya apa yang saudara miliki ini. Mungkin saudara berpikir ini cuma tongkat. Apa sih artinya tongkat? Dijual yang gak laku. Ya paling dirombeng. Itu pun belum ada yang mau. Tapi justru tongkat itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Tongkat itulah yang bisa membelah laut Teberau. Tongkat itulah yang mengadakan berbagai macam tanda-tanda yang dahsyat di Mesir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah umban Daud. Umban itu bukan ketepil ya. Jadi dulu saya pikir Daud itu pakai ketepil. Tapi umban itu nggak ada karetnya. Dia cuma diputer ini aja. Set dilepaskan. Umban Daud. Apa isinya umban? Batu kali itu loh. Daud tidak bawa apa-apa. Daud bukan ahli perang, dia bukan ahli pedang, dia bukan ahli panah. Dia cuma membawa umban dan membawa batu. Karena keahliannya cuma itu, saudara. Tidak ada yang lain. Nah itulah yang justru mengalahkan, menumbangkan raksasa Goliat yang super besar itu. Lebih 2,5 meter itu, tuh lihat. Dengan perawaannya yang gagah perkasa, dengan persenjataan yang lengkap, tombaknya, pedangnya aja orang biasa bawa mungkin tidak kuat. Wah, tantangan yang begitu besar. Seringkali kita begitu, waduh, saingannya berat, saingannya luar biasa. Saya usaha ini nggak ada artinya. Saya akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang besar, yang super power, yang modalnya besar. Tapi saudara, yang penting Tuhan menyertai kita, amin. Tidak apa-apa walaupun kecil, tapi disertai Tuhan. Daud cuma memakai batu kali ya. Batu kali itu buat apa? Buat ngusir anjing. Ya, kalau dikejar anjing, makanya Goliat sampai ngomong, lu kirain gua ini anjing dah? Ya memang betul, karena Daud cuma bawa batu. Tapi dengan umban itu saudara, yang tidak berarti, dia bisa menghancurkan musuh yang dahsyat.
Jadi saudara jangan meremehkan ya. Sekali lagi jangan meremehkan kemampuan saudara. Mungkin kemampuan saudara seperti batu kali. Apa ini om? Saya nggak bisa apa-apa, cuma bisa ini. Cuma bisa ngumban om. Oh saudara-saudara, yang penting itu Tuhan beserta kita, amin. Kalau Tuhan beserta kita, umban itu pun akan menjadi senjata yang dahsyat di tangan Tuhan. Nah contoh yang ketiga, saya cari contoh-contoh yang kita sudah tahu bersama. Cuma saya angkat lagi untuk saudara bisa menyegarkan ingatan saudara ya. Contoh yang ketiga, 5 roti 2 ikan. Kamu harus memberi mereka makan. Aduh guru, gimana? Mau beli di mana? Uang 200 dinar aja gak cukup. Adapun mau beli di mana? Ini orang begitu banyak. Lebih dari 5.000 orang laki-laki. Yang ibu-ibunya, gitu, anak-anaknya. Berapa orang itu suster? Tapi Tuhan berkata, kamu punya apa? Apa yang ada di tanganmu? Ya ini cuma ada anak kecil menyerahkan makan siangnya. Ini makanan anak kecil ya. Porsi apa? Kalau di restoran itu ada porsi untuk child. Porsinya anak-anak. Cuma ada ini guru. Serahkan kepadaku. Tuhan doa sekarang mulai bagikan. Dengan 5 roti 2 ikan, itu enggak bisa beri makan orang, saudara ya. Murid-murid dikasih itu enggak cukup, rebutan mungkin. Tapi dengan 5 roti 2 ikan, ketika itu dibagikan dengan iman, dengan ketaatan, murid-murid mulai membagi, enggak tahu bagaimana caranya itu, saudara. Mujizat terjadi, mujizat penggandaan mulai terjadi. Tuhan mulai memberkati, dan terus. Akhirnya sekian ribu orang makan sampai kenyang. Haleluya. Bukan hanya itu saudara-saudara, masih sisa 12 bakul. Nah itu bagiannya murid-murid satu-satu itu. Enak jadi murid-murid saudara. Orang makan 1 bakul, dia makan 1 bakul. Luar biasa, itu Tuhan kita. Tuhan saudara dan Tuhan saya. Percaya saudara? Masih ragu dengan kemampuan kita. Saudara punya apa? Punya 5 roti 2 ikan, tidak apa-apa. Berikan kepada Tuhan, berserah. Di tangan Tuhan, 5 roti 2 ikan itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Ya, masih banyak lagi contoh-contoh dalam Alkitab yang luar biasa. Tapi saya rasa 3 contoh ini sudah luar biasa memberi kita sebuah keyakinan. Tidak ada hal yang sepele di tangan Tuhan itu. Jangan menyepelekan dirimu, jangan juga menyepelekan apa yang kamu miliki. Apa yang saudara sanggup lakukan. Jangan saudara anggap sepele, tidak berarti. Saya mau mendorong saudara melalui firman Tuhan. Ayo, pakai apa yang saudara miliki, serahkan kepada Tuhan, sungguh-sungguh, berdoa, beriman, dan saudara laksanakan, kerjakan itu. Maka saya yakin walaupun sepele itu akan menjadi sesuatu yang spektakuler. Haleluya. Dan saya berharap semua sidang jemaat bisa menerima berkat ini. Nah sekarang saya mau masuk lagi kepada rahasia. Tentu semua itu ada kunci-kuncinya bukan? Ada 3 hal yang saudara mesti perhatikan di sini. 3 hal ini penting. Yang pertama adalah hidup benar. Hidup kita ini harus benar. Amsal 20 ayat yang ke-7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Coba perhatikan ayat ini saudara. Ayat ini mengandung 2 arti, 2 kebenaran di sini. Orang benar, bukan cuma orang benar, tapi orang benar yang bersih. Atau saya katakan gini, orang benar yang benar. Nah, kalau gitu kan sudah bingung tapi. Jadi ada 2 kebenaran yang perlu kita mengerti. Yang pertama yaitu kebenaran pasif. Kebenaran pasif adalah kebenaran yang kita terima karena kita percaya kepada Yesus. Firman Tuhan berkata, kamu percaya dan dibenarkan. Haleluya. Itulah kasih karunia. Cuma percaya tok kita dibenarkan di hadapan Allah. Diampuni dosa kita. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu kebenaran pasif, kebenaran posisional. Kebenaran karena posisi kita dari tidak percaya sekarang menjadi percaya. Itu orang benar. Jadi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita ini orang benar. Amin. Karena kita dibenarkan. Saya ini kok benar sih? Saya ini masih banyak kekurangan. Oke, enggak apa-apa. Itu masalah lain. Tapi secara posisi kita sudah benar. 17 Agustus tahun 45 Indonesia merdeka. Padahal masih banyak masalah. Kenapa kok merdeka? Karena Bapak Presiden RI pertama, Soekarno, dan Wakil Presiden waktu itu belum jadi Presiden dan Wakil Presiden, memproklamasikan kemerdekaan.
Nah, jadi ini kebenaran yang kita terima secara posisional kita. Tapi ada kebenaran yang kedua, kebenaran aktif. Kebenaran yang harus kita perbuat, kita lakukan. Itulah kebenaran praktikal yang harus kita praktekkan, yang harus kita lakukan dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Nah inilah yang harus kita miliki dua-duanya. Orang benar yang benar, orang benar yang bersih. Jadi jangan sampai kita salah. Saya ajarkan apa yang firman Tuhan katakan. Mungkin ada banyak pengajaran-pengajaran lain di luar sana saya tidak mengerti. Tapi firman Tuhan berkata demikian. Kalau kita mau menerima janji-janji Tuhan, mau berbahagia, dan bukan kita tapi anak cucu kita berbahagia, jadilah orang benar yang benar. Secara iman kita percaya kepada Yesus dan kita hidup dalam ketaatan kepada firman. Itu yang pertama, hidup benar. Mari kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, yaitu kita mau percaya. Mari kita baca ayat di dalam Bilangan 11:23 ini. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Percaya. Tuhan mau kita percaya. Don't limit my power. Ayat ini berkata demikian kepada Musa. Ya, Musa aja bisa goyah walaupun dia sudah melihat 10 tulah. Tapi ketika Tuhan bilang, oke Musa, besok aku akan beri mereka makan daging. Beritahu kepada mereka. Loh Tuhan, kita ini di padang gurun, mau cari daging di mana? Musa bingung juga. Nah, Tuhan menjawab, Musa, tidak ada yang terlalu sulit bagiku. Don't limit my power. Jangan batasi kuasaku. Dalam terjemahan lain berkata gitu. Jangan batasi kuasaku. Jangan kamu anggap aku tidak mampu. Nah ini yang penting. Kalau saudara mulai melakukan, ayo lakukan dengan iman. Amin. Percaya. Percaya saudara diberkati Tuhan. Amin. Karena firman berkata kita ini dibawa berkat, kita dibawa kasih karunia. Saudara percaya ada berkat Tuhan yang menyertai aku. Jadi percayalah kepada Tuhan. Sudah percaya itu mendatangkan berkat. Bangsa Israel tidak masuk Kanaan karena tidak percaya. Tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Jika pengintai-pengintai bilang, waduh orang Kanaan itu posturnya besar-besar. Mereka ahli perang, mereka punya persenjataan yang hebat. Mereka makin hari makin ciut. Nyalinya makin ciut. Akhirnya berkata, wis gak sida, wis balik kucing. Ya. Anda apa? Tidak percaya. Makanya percaya saudara. Amin. Percaya kepada Tuhan yang luar biasa yang menyertai kita. Amin. Dia berkuasa. Kuasanya tidak terbatas. Haleluya. Jangan kita membatasi kuasa Allah. Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sulit untuk menolong. Mungkin saudara yang terlibat dalam hutang. Ya mungkin karena masalah ya macam-macam bukan? Masalah salah perhitungan dan sebagainya. Saudara masuk dalam hutang yang begitu besar. Saudara merasa sudah mungkin ini. Ya apa nih? Mau jual rumah kita mau tinggal di mana ya toh? Banyak masalah-masalah semacam itu. Tapi saudara percaya kepada pertolongan Tuhan. Amin. Percaya Tuhan bisa melunasi hutang-hutangmu. Percaya saudara. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah harus mulai bertindak. Kalau sudah percaya, saudara mulai bekerja, mulai bertindak. Jangan cuma bengong. Kalau bengong ya enggak bisa apa-apa. Enggak ada apa-apa. Tapi saudara harus mulai bertindak. Tuhan bilang, masukkan kakimu ke sungai Yordan. Padahal sungai Yordan sedang meluap. Tapi ketika mereka taat 1 langkah, maka sungai terbelah. 2 langkah, makin terbelah. Kalau kita mulai melangkah, Tuhan mulai bekerja. Kita mulai melangkah, Tuhan mulai bekerja. Ketika tidak melangkah ya Tuhan tidak bekerja. Coba kita mulai melangkah 1 langkah. Mulai bertindak. Saya yakin Tuhan akan mulai nyatakan kuasanya. Coba kita baca Pengkhotbah 9 ayat 10 ini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi. Jadi kalau saudara mau berusaha, berusahalah. Pakai talenta karunia yang Tuhan berikan itu mulai bekerja. Minta kepada Tuhan 1 hikmat. Tidak usah besar-besar, hikmat kecil. Tapi sudah mulai lakukan itu. Nanti sudah akan lihat bagaimana pertolongan Tuhan mulai dinyatakan. Amin. Saya akan akhiri dengan sebuah ilustrasi yang ringan saja. Sudah tahu ini huruf apa? Ini huruf wo. Wo itu artinya saya, aku. Jadi ini huruf pertama yang biasa diajarkan kalau sudah bahasa Mandarin. Wo. Tapi ternyata huruf ini punya filosofi.
Karena wo ini, aku, I am, itu terdiri dari 2 huruf sebenarnya. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu namanya so. So itu artinya tangan. Ada so-nya itu berarti sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan. Tangan. Jadi ada tangan di sini. Sebelah kanan itu, ini namanya ke. Ke itu artinya senjata atau alat untuk membajak. Jadi ada tangan sebelah kiri, sebelah kanan ada membajak. Nah, zaman dulu kan zaman agriculture, dari masyarakat petani. Nah, perhatikan saudara, ada tangan, ada alat untuk membajak. Itulah yang membentuk wo. Jadi kata wo, saya itu identik dengan tangan yang bekerja. Mengapa kok ada wo? Karena kita ini lahir untuk bekerja. Lahir untuk berperang, untuk bekerja. Nah itu Alkitabiah. Firman Tuhan berkata apa? Kalau engkau tidak mau bekerja, jangan engkau makan. Artinya apa saudara? Saudara harus bekerja, berusaha. Jangan cuma saudara bengong. Tapi saudara harus mulai bertindak, bekerjalah. Nanti kalau begini, kalau gagal enggak apa-apa. Kegagalan itu kan, ya katanya orang adalah ibu dari kesuksesan. Kalau saudara gagal di sini, saudara tahu, oh di sini tidak bisa berarti. Saudara bisa coba yang kedua, ketiga. Jangan takut gagal. Apalagi kita disertai Tuhan, amin. Saya percaya dengan penyertaan Tuhan, tidak ada kata kegagalan itu. Jadi ayo, bertindaklah. Tangan itu harus bekerja, harus membajak. Jangan tangan Anda berdiam diri. Ayo, kalau mau diberkati Tuhan, saudara percaya kepada Yesus, hidup benar, dan bekerjalah. Berkat-berkat Tuhan menyertai saudara. Saudara pasti berhasil. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Maju saja. Tidak ada yang sepele. Yang ada hanya hal-hal yang spektakuler dari Tuhan. Haleluya.